semuanya, perkenalkan nama saya Rini Yuniati Tapuli, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi semester 4. Ada dua cara, yaitu cara vegetatif dan cara generatif. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual, yaitu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu individu saja. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa melalui peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Contohnya, tanaman bawang, jahe, dan bambu. Vegetatif alami adalah vegetatif yang dilakukan oleh tumbuhan tanpa bantuan manusia. Rizoma adalah bentuk modifikasi pada batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Tubuhnya beruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Contohnya kunyit, lengkuas, jahe, dan kencur. Stolon adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tanaman pegaga dan stroberi. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contohnya tanaman bawang, bawang bombay, bunga lili, dan bunga tulip. Umbi batang adalah bagian batang yang menggembung, tumbuh di dalam tanah, dan ujungnya berisi cadangan makanan. Contohnya kentang dan bengkuang. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari modifikasi akar, di mana akar yang membesar atau mengembung dan hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Contohnya wortel dan lobak. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhan. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematisnya. Contohnya pisang, bambu yang kecil, atau rebung. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun dan akar. Contoh tanaman yaitu cocor bebek dan cemara. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara vegetatif yang membutuhkan bantuan manusia. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang digunakan stek yaitu akar, batang, dan daun. Contohnya yang terdapat pada tumbuhan singkong. Merunduk adalah membengkokkan atau menanamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya tanaman stroberi, melati, apel, dan alamanda. Mencangkok adalah membuat perakaran baru
di atas permukaan tanah, di mana pada batang tanaman, kulit batang dikelupas, lalu dibalut dengan tanah, dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Contohnya, seperti tanaman apel, mangga, dan nangka. Sambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya, pada tanaman singkong dan mawar. Perkembangbiakan generatif atau seksual adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina dan terjadi peleburan, di mana terdapat pada tanaman yang mempunyai alat perkembangbiakan yaitu bunga. Alat perkembangbiakan gamet jantan adalah benang sari dan alat perkembangbiakan gamet betina adalah putik. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan dapat dibagi menjadi 4, yaitu anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya jagung dan padi. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Contohnya tanaman yang terdapat di air. Sidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Dibagi lagi yaitu entogami, serangga pada mawar, ornitogami yaitu burung, di mana bunga yang memiliki mahkota berbentuk trompet, kiropterogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, di mana bunga yang memiliki nektar pada malam hari, malakogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput. Antropogami yaitu penyerbukan yang dilakukan oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada hewan. Tunas, terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya dari filum porifera dan coelenterata, di mana pada coelenterata terdapat ubur-ubur dan hidra sp dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Fragmentasi. Planaria merupakan salah satu hewan yang melakukan fragmentasi. Terjadi melalui 2 tahap, yaitu fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induk. Partogenesis terjadi secara alami pada lebah, semut, tawon, kutu air, dan kutu daun. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi fertilisasi, di mana proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses ini akan menghasilkan sigot. Selanjutnya, sigot akan berkembang menjadi individu baru. Proses fertilisasi terjadi melalui 2 cara, yaitu fertilisasi internal adalah peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya sapi, ayam, kura-kura. Fertilisasi eksternal adalah proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya ikan. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan
kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar atau melahirkan. Hewan memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta, contohnya kucing, gajah, dan badak. Hewan ovipar atau bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contohnya ayam, katak, dan itik. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk hewan seperti ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan. Telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contohnya kadal dan sebagian ular. Metamorfosis dibedakan menjadi 2. Metamorfosis tidak sempurna. Telur akan berkembang menjadi nimfa, di mana nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Metamorfosis sempurna, di mana telur akan berkembang menjadi larva. Larva memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Pada lalat dan kupu-kupu, lalat akan berkembang menjadi pupa dan pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Hidroponik adalah cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan media tanah. Contohnya paprika, tomat, terong, selada. Aeroponik adalah proses penumbuhan tanaman pada lingkungan udara atau kabut tanpa menggunakan tanah atau agregat media. Teknik ini menempatkan tanaman dengan akar diposisikan tergantung di udara dan ditopang oleh styrofoam. Vertikultur adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tubuh. Bagian tanaman akan memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Teknologi reproduksi pada hewan. Kawin suntik. Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Cloning. Cloning adalah proses mengganti sel telur dengan sel somatis yang menghasilkan individu-individu yang sama persis dengan individu sebelumnya, dengan mengawinkan 2 individu yang berbeda. Salah satu jenis hewan yang melakukan metode cloning adalah domba doli.